Persiapan Indonesia di Piala AFF mendapat reaksi beragam dari berbagai dunia. Gak terkecuali pelatih-pelatih di Liga Belanda yang menyebut skuad Garuda Nusantara akan mendunia suatu saat nanti. Sebaliknya negara-negara Asia Tenggara termasuk Vietnam malah ketakutan meminta dipisahkan dari grup Indonesia. Cetak Gol coba merangkum berita-berita terbaru persiapan Indonesia di AFF sebagai berikut. Pelatih Belanda kagum dengan Indonesia. Kesuksesan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia membuat berbagai pelatih Belanda kagum. Gak terkecuali Jeffrey de Visser yang memprediksi Indonesia akan mendunia. Makin baik sekarang, ada perkembangan dengan pemain-pemain keturunan yang datang, ungkap asisten pelatih FC Twente ini. Pelatih berdarah Sunda ini juga yakin Indonesia bisa menembus Piala Dunia. Sangat seru kita lihat bagaimana mereka tim yang berkembang dan semakin berkembang. Perkembangan Indonesia juga semakin banyak dipantau dunia, tambah Visser. Sebagai orang yang punya darah keturunan Indonesia, Visser bangga dengan Garuda yang menjelma menjadi tim terkuat. Jadi ya sangat indah bisa menjadi tim kuat, ujar Visser. Tom Haye sorot potensi besar Indonesia. Dukungan kepada skuad Garuda di Piala AFF juga datang dari sosok Tom Haye. Profesor yakin skuad Garuda punya potensi besar untuk merengkuh trofi di turnamen tersebut. Soalnya pasukan tanah air dinilai memiliki banyak pemain muda potensial. Belum lagi timnas Indonesia juga dibantu sejumlah pemain dari skuad utama Garuda. Menurut saya potensi sepak bola Indonesia sangat besar untuk berkembang, juga di usia yang lebih muda dan sekarang juga dengan tim utama, ujar Tom Haye. Selain itu gelandang 29 tahun ini mengaku kalau banyaknya pemain muda semakin memudahkan Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Saya sangat bangga bermain untuk tim nasional. Saya terus memikirkan hal ini. Jadi kami sekarang berjuang untuk Piala Dunia, ujar Tom Haye dengan mantapnya. Media Vietnam anggap Indonesia tidak serius. Tensi besar tim nasional Indonesia justru diremehkan publik Vietnam. Pasalnya media negeri Paman Ho menyebut skuad merah putih nggak serius mempersiapkan Piala AFF. Bagaimana tidak, Soha menyindir keputusan PSSI memindahkan venue laga kandang ke Stadion Manahan. Shin Tae-yong dan timnya harus berpindah ke Stadion Manahan yang hanya berkapasitas 20.000 penonton atau seperempat dari jumlah kursi di Gelora Bung Karno, tulis Soha. Ditambah lagi media Vietnam lainnya yakni Dantri nggak menganggap serius skuad merah putih. Pasalnya mereka meragukan komposisi pemain yang diturunkan oleh Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Coach Shin menurunkan skuad timnas yang didominasi pemain muda. Dan Arkan Kakak menjadi pemain termuda Garuda Nusantara karena masih berusia 17 tahun. Indonesia nggak menganggap serius Piala AFF 2024. Baru-baru ini pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain, di mana sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun. Tulis media Dantri. Makaroni pedas 1 kg sekarang turun harga dari 40 ribuan menjadi 30 ribuan. Jadi tunggu apa lagi? Check out sekarang di link di bawah ini ya. Vietnam gembar-gembor seperti era Pak Hang-seo. Beda dengan Indonesia, Vietnam justru serius mempersiapkan skuadnya di Piala AFF. Bagaimana tidak, mereka sampai melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Ditambah lagi skuad bintang emas melakukan laga uji coba dengan klub negeri Ginseng, Daegu Citizens, Daegu FC, hingga Jeonbuk Hyundai Motors diajak beruji coba melawan negeri Paman Ho. Baiknya Nguyen Tien Lin dan kawan-kawan berhasil menekuk semua lawannya di Korea Selatan. Bahkan Jeonbuk dipaksa bertekuk lutut usai dihajar skuad Naga Biru dengan skor 3-1. Gak heran hasil ini membuat Kim Sak-sik selaku pelatih merasa percaya diri. Pasalnya Coach Kim Kwar-kwar anak asuhnya bisa menjuarai Piala AFF tahun ini. Target kami adalah mencapai final dan memenangkan setiap pertandingan. Mulai dari laga pembuka melawan Laos, kami akan menunjukkan tekad tinggi untuk mewujudkan hal itu, ungkap Kim Sak-sik dikutip dari The Tau 247. Apalagi kekuatan negeri Paman Ho bertambah dengan kedatangan Rafael Son. Namun pemain berdarah Brazil ini baru bisa turun pada laga kontra Myanmar karena terhalang aturan naturalisasi oleh FIFA. Vietnam ketakutan sampai ingin pisah grup.
Kepercayaan diri Vietnam justru berkurang ketika dihadapkan dengan timnas Indonesia. Publik negeri lumbung padi justru berharap mereka nggak akan bertemu dengan skuad Garuda. Kan media Toitre menyebut warga Vietnam berharap mereka bisa nggak bertemu dengan timnas Indonesia. Vietnam bertemu dengan Indonesia sekarang. Kami nggak tahu harus berbuat apa. Indonesia terlalu kuat jika dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, tulis media Toitre. Ketakutan dari warga Vietnam semakin menjadi-jadi setelah Rafaelson dipastikan absen kontra Indonesia. Asalnya striker naturalisasi tersebut baru bisa dimainkan pada laga terakhir mereka. FIFA memastikan striker kelahiran 1997 itu akan mencapai usia 5 tahun pada 20 Desember 2024. Artinya setelah pencapaian tersebut ia bisa bermain untuk timnas Vietnam di laga terakhir grup B Piala AFF 2024 melawan Myanmar pada 21 Desember. Tulis The Tau 247. Malaysia diejek karena desain yang jelek. Di sisi lain, Malaysia justru kembali menjadi bahan ejekan bagi netizen Indonesia. Pasalnya, FAM disebut menggunakan desain yang buruk untuk memasarkan penjualan tiket mereka. Bahkan karya tersebut sampai disebut warganet Indonesia mirip dengan spanduk pedagang pecel lele. Desainnya kayak spanduk pecel lele. Lahan bagusan spanduk pecel lele di pinggir jalan sebenarnya mah, tulis salah satu netizen di akun X resmi FAM. Selain itu, desain ini juga mendapatkan kritikan keras dari media OneFootball Malaysia. Media negeri jiran ini menyebut kreativitas tim media FAM sudah ketinggalan zaman. Tim sosial media FA Malaysia sangat tidak kreatif, padahal ini sudah tahun 2024. Taman bola tertinggi sepak bola Malaysia menyewa orang seperti ini, tulis OneFootball. Malaysia akan ditinggal Pau Marty. Timnas Malaysia dikejutkan dengan kabar Pau Marty yang akan berhenti melatih setelah Piala AFF. Kabar ini langsung membuat geger seluruh negeri jiran. Soalnya pelatih asal Spanyol ini dinilai mampu meningkatkan performa Harimau Malaya. Kabar ini bahkan sudah dikonfirmasi langsung ex-asisten pelatih Barcelona B tersebut. Saya ingin mengkonfirmasi Piala AFF 2024 akan menjadi tugas terakhir saya sebagai juru latih Harimau Malaya, terang sang pelatih dilansir dari Harian Malaya. Hasil sosok Pang Hang-seo dirumorkan bakal mengambil alih kursi kepelatihan timnas Malaysia. Bahkan Soha mengabarkan pelatih asal Korea Selatan tersebut tertarik menangani negeri jiran. Pak Hang-seo sangat terbuka untuk melatih tim di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, tulis headline artikel soha.vn. Dapatkan Royal Canin Hair and Skin 400 gram dengan harga 90 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini ya. Ranking FIFA Indonesia akan semakin meroket. Ranking timnas Indonesia berpotensi besar meroket setelah pagelaran Piala AFF. Pasalnya, turnamen ini sudah masuk ke dalam kategori FIFA Match oleh induk sepak bola dunia tersebut. Masuknya AFF ke dalam kategori tersebut berarti kemenangan akan menambah poin bagi timnas Indonesia di peringkat FIFA. Hal ini akan mempermudah skuad Garuda untuk menembus 100 besar dunia. Menyapu bersih semua laga hingga final, timnas Indonesia akan mendapatkan 2,3 poin per pertandingan. Maka secara keseluruhan skuad Garuda mampu mendapatkan angka 18,52. Raihan ini lebih banyak dibanding raihan yang diperoleh saat menang kontra Arab Saudi. Hasil tersebut juga akan membuat timnas Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 119 FIFA. Itulah ulasan kompilasi berita terbaru timnas Indonesia di Piala AFF. Nah, pendapatmu, akankah skuad Garuda merengkuh trofi ASEAN pertamanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.